Ayu, kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Lagi Raja Majapahit, akulah raja, akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding, angkap Jayanegara, angkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Langit yang Cerah. Seri yang ketiga ini didukung oleh para pemain M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Susi sebagai Mesin, Hari Laksono sebagai Rake Pamintihan, Begis Paliama sebagai Wali Kadep, Suherman sebagai Tabib Wong, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Mesin mengenang masa lalunya, masa lalu yang pahit, yang gelap, yang getir, masa lalu yang pernah dialaminya bersama laki-laki yang bernama Arya Dwi Pangga, yang ini sedang terbaring di ruangan belakang pondoknya. Ketika itu Mesin berada di rumah Pamungsu, di desa Manguntur. Pamungsu adalah sahabat dekat Arya Dwi Pangga. Pagi itu juga sangat cerah. Tiba-tiba Arya Dwi Pangga masuk ke dalam ruangan biliknya sambil membawa secangkir ramuan obat-obatan. Minumlah ramuan obat-obatan ini, Nona Mesin, supaya tubuh Nona kembali menjadi kuat seperti sedia kala. Ayo Nona, silakan minum. Terima kasih Tuan Dwi Pangga. Nah, sekarang marilah kita nikmati pagi yang cerah ini dengan berjalan-jalan. Saya akan menunjukkan suatu tempat di mana kita dapat melihat panorama alam yang sangat indah. Mari Nona, mari ikut saya. Mesin melangkah perlahan-lahan. Arya Dwi Pangga memapahnya.
Mereka meninggalkan pondok kediaman Pamungsu, berjalan menuju tebing yang sangat tinggi. Tiba-tiba Maisin merasakan kepalanya menjadi berat, pandangan matanya kabur. Apa yang telah Tuhan berikan kepada saya? Ramuan obat-obatan, Nona, supaya tubuh Nona cepat menjadi kuat. Kepala saya menjadi sangat berat. Mata saya berkunang-kunang. Tuan Dwi Pangga, apa yang telah lakukan terhadap diri saya? Saya sudah tidak kuat lagi. Saya tidak kuat. Dan disitulah mulai terjadinya malapetaka. Malapetaka yang hampir menamatkan riwayat Maisin. Arya Dwi Pangga memang licik. Dia telah membubuhkan racun perangsang di dalam ramuan obat-obatan. Maisin segera terlena, dan Arya Dwi Pangga berhasil merenggut kesuciannya. Maisin ternoda. Noda yang terus melekat di sepanjang perjalanan hidupnya. Noda yang akhirnya membuahkan kehadiran seorang bayi. Seorang bayi perempuan yang kemudian diberi nama Ayu Wandira. Siapa? Saya, Nyai, Wali Kadep. Masuklah Bapak Wali Kadep. Pintunya tidak dikunci. Ada apa Bapak Wali Kadep? Orang itu, Nyai. Orang itu pingsan kembali. Dia tidak akan apa-apa Bapak Wali Kadep. Dia akan segera sembuh. Dia hanya membutuhkan istirahat untuk memulihkan keadaan tubuhnya yang lemah. Biarkan saja dia pingsan. Nanti dia akan sadar kembali. Dan kalau dia sudah sadar, tolong berikan dia beberapa suap makanan yang empuk. Apakah Nyai tidak ingin menengoknya? Tidak. Kepalaku agak pusing. Oh, mungkin Nyai terlalu lelah. Kalau begitu, baiklah. Sebaiknya Nyai istirahat saja. Biarlah orang itu, aku dan Kakang Pamintihan yang akan merawatnya. Sebaiknya istirahat sajalah, Nyai. Terima kasih Bapak Wali Kadep. Terima kasih atas pengertianmu. Kau tidak melihat sesuatu pada diri Nyai Paricara? Aku melihat sesuatu yang aneh. Ya, dia pasti mempunyai ganjalan dengan Tuan Dwi Pangga. Akhir-akhir ini kulihat dia sering kali banyak termenung. Dan tiba-tiba dia sama sekali tidak mau melihat Tuan Dwi Pangga. Mungkin mereka sudah pernah saling mengenal sebelumnya. Ya, itu sudah pasti, Kakang. Nyai pernah mengatakannya kepadaku. Wah, kalau hal ini terus dibiarkan berlarut-larut, pekerjaan kita bisa terlantar. Nyai lebih banyak termenung. Tiba-tiba saja dia seperti kehilangan semangat kerja. Mungkin orang yang bernama Arya Dwi Pangga itu pernah berbuat sesuatu yang sangat menyakitkan hatinya. Ya, tapi Kakang, apa yang bisa dilakukan oleh seorang laki-laki buta? Kau belum tahu rupanya, Wali Kadep. Tuan Dwi Pangga itu buta belum lama. Oh ya. Dia dulu adalah seorang pendekar. Walaupun tidak secara terperinci dan jelas, dia itu telah menceritakan riwayat hidupnya kepadaku. Dia adalah seorang pendekar pilih tanding yang dulu terkenal dengan sebutan pendekar syair berdarah. Pendekar syair berdarah? Iya, betul. Wah, kalau begitu dia pernah membunuh banyak orang. Iya, itulah sebabnya dia terkena kutukan para dewata. Mata
matanya seketika menjadi buta dan hilang lenyap segala kejayaannya di masa lalu. Akhirnya, dia hanya menjadi seorang laki-laki bertubuh krempeng, berwajah pucat pasi, berpakaian compang-camping, dan dia tidak mampu mencari sesuap makanan, walaupun hanya untuk mengisi perutnya sendiri. Sungguh-sungguh mengenaskan nasibnya. Tapi kukira dia sudah banyak sekali berubah. Ya. Dia bisa belajar banyak dari pengalaman-pengalamannya. Sudahlah, Wali Kadep. Yang penting sekarang ini kita harus dapat membujuk Nyai agar dia mempunyai semangat kerja seperti semula. Oh ya, di mana Nyai? Aku tidak melihatnya di kamarnya. Dia ada di sana, di makam Bapak Wong. Sejak tadi dia duduk di sana sendirian. Meisin duduk tepekur di makam Tabib Wong. Semenjak kehadiran Arya Dwi Pangga, pikirannya seringkali menjadi kacau balau. Hatinya tidak tenang, jiwanya gelisah. Biasanya dia dapat mengatasi dengan mudah setiap kekalutan yang datang. Tapi entahlah, mengapa sekarang menjadi lain. Dia sama sekali tidak berdaya menghadapi kehadiran Arya Dwi Pangga. Setiap kali melihat wajah laki-laki itu, hatinya panas terbakar. Itulah sebabnya dia selalu berusaha menghindari Arya Dwi Pangga. Bapak Wong, aku tidak tahu mengapa tiba-tiba hatiku menjadi sangat rapuh. Aku tidak tahu mengapa tiba-tiba jiwaku menjadi sangat lemah. Sangat lemah. Mengapa aku tidak mampu lagi berdiri tegar seperti sedia kala? Aku benci sekali pada kelemahanku ini. Seharusnya aku tidak boleh berpikir tentang keadaan laki-laki itu. Mengapa aku harus kalang kabut menghadapi Arya Dwi Pangga? Sang Yang Widi, jangan tinggalkan hamba-Mu sendirian. Jangan tinggalkan diriku, dan jangan biarkan aku terjerumus di jurang kehinaan. Anakku Meisin. Anakku Meisin. Meisin terkejut. Suara itu terdengar jelas sekali, mengiang-ngiang di telinganya. Suara Tabib Wong. Suara Bapak Wong yang memanggil-manggil namanya. Anakku Meisin. Setiap orang mempunyai kelemahannya masing-masing. Itu pun merupakan kodrat manusia. Tak ada manusia yang sempurna. Semuanya pasti mempunyai cacat, celah. Anakku Meisin, jika hatimu sedang gelisah, jika pikiranmu sedang kalut, jika jiwamu sedang resah, diamlah barang beberapa saat lamanya. Kau harus dapat menghadapi semuanya dengan tenang. Jangan memutuskan sesuatu sebelum pikiranmu kembali terang. Anakku Meisin, seperti sudah seringkali kukatakan kepadamu, mempelajari ilmu pengobatan bukanlah barang yang mudah. Tapi untuk menjadi tabib jauh lebih sukar. Jika kau sudah dapat mencintai sesama hidupmu, seperti halnya kau mencintai dirimu sendiri, barulah kau memiliki dasar-dasar yang kokoh untuk menjadi seorang tabib. Renungkanlah hal ini baik-baik. Jangan sampai kau kecewa di tengah jalan. Bapak Wong, terima kasih Bapak Wong. Setiap kali aku menghadapi kegelapan, kau selalu datang dengan membawa obor penerangan. Terima kasih Bapak Wong. Aku merasa malu sekali. Seharusnya
aku dapat melupakan kepentingan pribadiku. Mengapa aku harus menjadi kalang kabut karena kehadiran Arya Dwi Pangga? Arya Dwi Pangga bukanlah siapa-siapa. Dia sama dengan yang lain. Dia adalah orang yang sedang sakit, yang membutuhkan pengobatan. Baiklah Bapak Wang, terima kasih atas nasihatmu. Nyai, ini sudah malam, Nyai. Bapak Wali Kadep, Bapak Raka Pamintihan. Iya, kami sudah cukup lama duduk di sini menunggu Nyai. Maafkan aku telah merepotkan kalian. Tuan Dwi Pangga sudah siuman kembali, Nyai. Sekarang dia tidur nyenyak. Kakang Pamintihan baru saja menyuapinya dengan bubur manis. Bagus sekali, syukurlah. Aku ikut gembira mendengar berita ini. Ayolah, aku ingin melihat seperti apa keadaan Tuan Dwi Pangga sekarang ini. Mari, Nyai, mari. Tuan Dwi Pangga, silakan minum. Tuan, silakan minum, mumpung masih hangat. Terima kasih, Nyai. Nampaknya Tuan sudah lebih baik sekarang. Iya, saya sudah tidak terlalu lemas lagi. Semua ini berkat pertolongan Nyai. Bukankah hal ini sudah biasa, Tuan? Orang hidup memang seharusnya tolong-menolong. Iya, tapi bagaimanapun juga saya merasa berhutang budi kepada Nyai. Nyai telah merawat saya dengan sebaik-baiknya. Nyai telah menyuapi saya. Nyai telah memberi minum saya. Bahkan Nyai telah memandikan tubuh saya yang kotor ini, kemudian menggantikan dengan pakaian yang lebih bersih. Saya tidak tahu bagaimana caranya berterima kasih kepada Nyai. Sudahlah, Tuan. Lupakan saja soal itu. Ini memang sudah kewajiban saya. Saya adalah seorang tabib. Saya sudah biasa mengerjakan hal-hal seperti ini. Bagi saya, hal-hal seperti ini tidak asing lagi. Lupakan saja, Tuan. Saya harap Tuan akan segera sembuh kembali seperti sedia kala. Maaf, Nyai. Ada apa, Tuan? Sepertinya Tuan ingin menanyakan sesuatu. Maaf, Nyai. Sepertinya saya pernah kenal suara Nyai. Maaf, apakah Nyai seorang wanita pribumi? Apakah bedanya saya wanita pribumi ataukah bukan pribumi? Bukankah manusia dilahirkan sama? Bukan soal itu, Nyai. Nyai tinggal di rumah bekas kediaman Bapak Wong. Bapak Wong pasti bukanlah seorang warga pribumi. Apakah hubungan Nyai dengan Bapak Wong sebenarnya? Apakah Nyai putri Bapak Wong? Kalau demikian Nyai bukanlah wanita pribumi. Nyai pastilah seorang wanita keturunan asing. Benarkah demikian? Benarkah dugaan saya ini? Saya hanyalah anak angkat Bapak Wong. Nama saya Nyai Paricara. Maaf, apakah Nyai Paricara adalah nama Nyai yang sesungguhnya? Apa maksud Tuan? Rasanya saya mencium kakinya. Saya benar-benar seorang lelaki yang tidak bertanggung jawab. Seorang lelaki yang berbudi rendah. Apakah penyesalan Tuan Dwi Pangga tulus sampai ke dalam hati? Sungguhnya, saya benar-benar menyesal. Saya tidak tahu seperti apa nasibnya wanita itu sekarang. Tapi saya benar-benar menyesal. Saya ingin menebus dosa-dosa saya. Tapi saya tidak tahu bagaimana caranya. Saya tidak tahu di mana dia sekarang berada. Mungkin saja dia sudah kembali pulang ke negeri leluhurnya. Iya,
Mungkin saja begitu. Tapi mungkin saja sekarang wanita itu sudah hidup bahagia bersama keluarganya. Mudah-mudahan saja. Mudah-mudahan saja dia hidup bahagia. Sedangkan saya telah menerima upah dari pekerjaan saya di masa lalu. Sekarang mata saya menjadi buta. Saya tidak mempunyai kemampuan apa-apa lagi. Saya tidak mempunyai sesuatu yang dapat dibanggakan sebagai seorang laki-laki. Saya telah menjadi seonggok sampah. Saya telah menjadi seekor anjing jalanan. Saya adalah laki-laki yang tidak berharga lagi. Sudahlah Tuan Dwi Pangga. Tak ada gunanya Tuan menyesali segala sesuatu yang telah terjadi. Sebaiknya Tuan istirahat. Kalau hati Tuan sudah tenang kembali, saya ingin berbicara dengan Tuan. Terima kasih Nyai. Dan maafkanlah saya kalau saya telah mengganggu Nyai.